Suatu saat nanti aku udah nggak bisa nongkrong sama temen-temen, terus udah nggak bikin acara, aku udah sering mikir kok. Terus kalau Mikia sendiri ke depannya mau gimana? Aku ke depannya pengen Kalau baik curhat apa adanya gimana, Mik? Sekarang kita nggak usah kayak terlalu banyak ngejok juga. Aku jujur kayak apa ya, kadang ngerasa capek sama hidup ini. Ya makanya di sini aku lebih kayak mau bikin konten yang kayak curhatan aja gitu, pengen yang agak seriusan gitu dikit. Bisa nggak? Jadi kayak teman-teman yang nonton kayak ternyata Mas Mikia juga ada seriusnya juga gitu. Menurut aku ada tema ini, tempat tinggal. Tempat tinggal gimana maksudnya? Masa depannya. Oh beneran. Itu yuk kita ngomongin masa depan aja yuk. Jadi gini, kedengarannya gampang banget kan. Aku juga pas masih kecil, tempat tinggal terserah aja gitu kan. Yang penting random. Tapi ternyata beda. Ternyata susah banget guys. Ini gimana gitu loh. Jadi hari ini kita mau ngomongin tentang masa depan kita itu, kayak kedepannya mau ngapain, hidup di mana, ya betul. Kerjanya tuh apa coba gitu. Enggak, kalau kerjanya apa juga gampang sih. Ya. Maksudnya di mana, terus kerjanya apa gitu. Tujuan susah, intinya. Enggak susah digabungin gitu loh. Oh. Kerjanya udah puas, tapi tempatnya nggak puas. Tempatnya puas, tapi kerjanya nggak puas gitu. Ada itu kan, nggak seimbang gitu. Iya. Jadi kita tuh yang susahnya itu gabungin gitu loh. Apa namanya, nembangin gitu loh. Tempat sama kerja gitu. Iya kan ya. Kalau Mikia sendiri ke depannya mau gimana? Aku ke depannya pengen. Kalau bayangin aja deh kayak 5 tahunan ke depan Mikia, kayak nikah, habis itu nikah mau tinggal di mana. Pada akhirnya kayak aku sendiri nikah kan tergantung siapa yang menjadi istri aku sendiri kan. Orang mana juga kan bahkan berpengaruh juga kan. Kayak aku sendiri kan sekarang punya cewek, ya sama orang Indonesia juga, dan aku mungkin tinggalnya bakal ada di tengah-tengah antara tempat tinggal aku sama calon aku sendiri gitu. Aku pengen keliling-keliling gitu, tapi basementnya di Jepang gitu. Jadi 3 bulan di Indonesia, balik lagi ke Jepang, terus istirahat 2 bulanan, terus balik lagi ke contohnya ke Malaysia gitu. Pengennya gitu. Jadi kalau passion Mikia sendiri kalau kerja di Malaysia, pengennya di ASEAN area aja. Ya Indonesia, Malaysia gitu ya? Ya di daerah di sana pokoknya. Tapi sekarang lagi itu kan nge-sales ke daerah lain juga, cobain aja. Jadi gimana gitu, pengen di luar ASEAN juga pengen nyoba. Iya ya. Kadang tuh kayak apa ya, kayak aku sendiri juga kerja di sini juga bingung. Aku juga nggak mungkin kerja di Jepang terus gitu kadang mikirnya. Iya kan, nggak mungkin juga kan bakal di sini terus sampai tua. Ya pengen balik ke Indonesia. Ya pastinya pengen ke rumah Indonesia, terus tinggal sama keluarga di Indonesia, hidup sejuk dingin di kampung gitu sih kalau aku sih. Di Jepang juga. Iya, tapi dingin banget. Gak sejuk. Iya. Kadang kalau kepikiran tuh, kalau apa namanya, ya suasana kayak gini kok bakal nggak ada gitu loh, kayak kadang sedih loh, kepikiran gitu nggak? Coba kalau aku sendiri ya, kan aku di luar negeri di Jepang sekarang. Kadang suatu saat nanti aku udah nggak bisa nongkrong sama temen-temen, terus udah nggak bikin acara, aku udah sering mikir kok. Itu sedih banget anjir. Iya sedih banget sih. Jujur itu aku yang bikin kayak anjir sedih banget juga ya. Cuma sedih banget, tapi aku mikir gini juga. Ya udah, kalau persahabatan, kalau misal pindah terus nggak jarang nongkrong, berarti itu temanannya nggak begitu baik gitu. Iya. Kalau benar-benar sahabat dan temannya baik, pasti persahabatannya nggak bakal patah gitu. Iya. Ya itu pasti kayak gitu. Tapi pada akhirnya kan kadang karena tempat tinggalnya berbeda jauh dari temen sahabat. Ya udah online aja, online. Iya. Ada nyamuk banyak banget ya Allah. Mungkin kepalaku bau ya. Kepalaku. Ya, pengen gini, kita di usia dimana nanti kayak aku udah punya anak, Mikia juga udah punya anak. Bayangin kita sudah BBQ di Magelang, BBQ Enggak, kamu tinggal di Jepang, aku di Indonesia. Yuk makan-makan. Masa kumpul di Jakarta? Iya, bener ya. Wah, kayak aku kadang kebayang hal-hal kayak gitu loh. Wah, iya juga ya, suasana kayak gini kayak. Tapi anaknya, iya. Tapi pengen sama itu kan, sama keluarga dulu di Jepang kan. Iya sih, pengen nyobain dulu berkeluarga tinggal di Jepang bersama sama istri. Mahal. Gitu sih.
Oh, sorry Pak. Banyak. Apalagi kan tempat tinggal harus pindah juga. Kayak aku sendiri sekarang tinggal di rumah yang misalnya kayak kecil kan, untuk karena aku tinggal sendiri. Kalau aku udah nikah otomatis rumahku harus pindah gitu. Aku sendiri harus pindah rumah, pasti pindah rumah. Gak mungkin aku tinggal berdua sama istri di rumah sendiri, kan gak mungkin juga. Jadi aku pasti di tempat yang agak gede juga pasti. Aku juga. Makanya untuk sampai ke situ kan nabung sekarang tuh Mik. Kayak nabung persiapan untuk hidup nggak sendiri, untuk berdua, terus akhirnya bertiga punya anak gitu kan. Iya kan? Mikia udah punya anak kayak gimana coba? Kayak gimana? Coba bayangin, kamu nikah 3 tahun lagi nih. Padahal kalau di Jepang sendiri nikah minimal kita harus punya uang berapa, terus untuk tinggal sama istri sama anak kita kehidupannya berapa, kan kita harus nabung uang banyak juga dong. Ya walaupun kita bakal tetap kaya, kan aku yakin tentang diri sendiri, ya kan? Kaya guys. Ya pada intinya sih ini curhatan dari ketika kita udah masuk dewasa. Ini kan yang nonton kemungkinan anak-anak yang masih kecil juga nih. Kucing kamu. Juga sih kayaknya. Tapi ya, jujur kalau pas masih kecil ya kayak gimana ya, kayak tempat tinggal. Mamaku sering bilang karena aku sama kakakku itu kayak tipenya tuh harus di kayak tempat ada alam yang luas gitu kan, terus kayak santai gitu kan cara besarnya. Jadi makanya tinggal di daerah gunung gitu kan. Tapi ya aku pernah dengar gitu, terus oh gitu itu dah. Tapi sekarang kan udah dewasa. Terus kan seniorku juga pernah cerita, jujur aku bingung anakku ya harus besarnya di mana gitu. Pengennya di daerah kayak agak santai gitu kan. Tapi di kota gimana gitu kan. Terus kan oh ternyata gitu ya. Gitu. Aku juga harus mikir ya gitu. Ya, tapi pada akhirnya sedikit demi sedikit sih. Karena kehidupan kita, pemikiran sekarang sekalipun bakal tiba-tiba berubah. Ya enggak. Dari dulu emang kayak gitu, kayak proses pada akhirnya di usia segini kita kepikiran ini, nanti bakal kepikiran ini gitu. Dan pada akhirnya itu kayak ketika makin dewasa yang dipikirin yaitu kita butuh ekonomi yang stabil, terus kita punya persiapan kehidupan yang baik gitu, kesehatan juga kan. Karena kalau nggak ada itu semua juga kita bakal kesusahan, kita harus kerja terus. Apalagi di Jepang kita kalau nggak kerja di perusahaan, nggak dapat gaji, kita meninggoy. Makanya gimana caranya kita nggak usah kerja di tempat orang, tapi kita punya penghasilan, itu penting banget. Ya, nggak segampang itu. Uang gitu ya. Iya. Segampang itu ya. Makanya aku sebenarnya pengen ku sampein buat penonton aku ya, kayak sekarang kalian seneng nonton Mikia sama Mas Koko ngakak-ngakak. Tapi pada akhirnya kalian juga persiapanlah untuk kedepannya. Aku kan masih baru 2 tahun kan, baru untuk 2 tahun aja kerja. Mas Koko tahu nggak udah berapa lama kerjanya? Gak sebut di sini, tapi ya pokoknya lama. Berapa kali lipat saya. Kan aku udah pernah cerita ya ke beberapa orang yang terdekat, kayak aku punya hutang 300 juta dulu pas pertama kali umur 20 berapa tahun, terus akhirnya kayak banting tulang, makanya kayak berat banget gitu. Mama Mas Koko juga itu kan alasan apa ya, sakit juga awalnya dari situ kan, dari hutang. Dari orang tuaku juga kayak sakit karena kehidupannya nggak lancar, karena ya kayak ketipu orang lah dan sebagainya. Tahu nggak? Kakekku kayak gitu dulu pernah, aku nggak tahu suara kakekku. Soalnya pas aku usia 1 atau 0, dia masih bocil kecil banget. Kecil banget, belum bisa bahasa Indonesia. Kakekku udah meninggal karena dia tuh dulu punya usaha bisnisnya di Jepang kan. Terus ya sama kayak dikhianati orang, terus ada utang sampai sakit, terus kan masuk rumah sakit dirawat kan. Tapi kamar juga sama orang loh, dirawatnya sama orang, kayak bukan privasi room gitu kan. Terus kakekku itu kayak sungkan banget buat batuk gitu kan, sakit pengen batuk tapi ada orang kan nggak bisa tidur orangnya. Terus dia tuh tidurnya di lorong, akhirnya sakitnya tambah itu parah, tambah parah, terus ya kena stres juga kan, terus ya meninggal gitu. Kayak mirip sih. Iya, pada akhirnya ya kayak gitu. Jujur kayak orang tua aku juga dulu ketipu sama orang, itu uangnya dibawa kabur, terus kita punya hutang, itu rasanya kayak sakit banget. Hidup tuh susah, makanya kayak sekarang aku kayak
kehidupan tuh bahasa Jepangnya tuh kayak taisetsu suru gitu loh, kayak berusaha untuk jaga diri, terus apa ya, jaga bener-bener semuanya gitu. Ya kan Mi? Iya dong. Makanya kita itu kayak di sini tuh kerja keras. Pengen ngajak teman-teman semua buat ngajak kerja keras, bukan kerja keras doang tapi mikir juga gitu. Pakai otak lah. Ya karena sore-sore kenapa curhat kayak gini? Karena suasananya cocok buat cerita gitu. Iya. Kayak mood banget pengen itu kan, pengen cerita gitu loh. Tapi jujur ya, Mikia itu orangnya kayak nggak punya otak ya. Maksudnya kayak kosong, kayak ngejok terus tapi dia itu mikir banget gitu loh. Kosong. Makanya aku pengen ngelihat apa kayak teman-teman semua yang nonton juga untuk mempersiapkan diri untuk kedepannya mau ngapain, kayak gimana lah suatu saat nanti kalau aku bikin usaha atau perusahaan, siapa tahu kalian mau kerja di tempat aku sih. Belajar di Magelang. Ya, cuman ya mau curhat lagi, cerita kayak gini dong sih. Ya. Nanti suatu saat nanti 5 tahun ke depan nonton video ini lagi. Oh, dulu kayak gini ya mikirnya. Karena 5 tahun ke depan udah kaya raya dan udah punya itu semuanya. Punya anak kali? Iya, punya anak lagi. Terus kasih lihat. Nih, ini bapakmu mikirnya kayak gini, Cil. Emang kelihatannya otaknya nggak ada ya. Pak, aku juga sering dibilang, Mas Hoko kok main-main terus itu gitu. Temanku di Surabaya juga bilang gitu, Mas Hoko kerja, kelihatannya nggak kerja gitu. Aku ketawa, ih kerja banget dia loh. Padahal kerja keras dia banget. Salariman loh. Diberbudak oleh duniawi. Dunia. Terus baterainya habis lagi. Kayak gitu. Ya udah. Jadi ini curhatan bener-bener apa adanya. Kita mau enjoy itu. Ya, enjoy apa? Kehidupan enggak hanya kehidupan, kerja diperbudakan juga. enjoy budak. Ya udah, semuanya semangat. Ayolah kita. Dan semua itu tadi bercanda. Enggak juga sih. Apanya? Enggak. Apanya bercanda? Enggak ada yang bercanda. Aku seriusan, aku lagi pengen ngomong serius tadi. Ya udah. Kita hidup bermotivasi, guys. Anjay. Mia ngunge, Mikia ngunge. Hashtag Mikia ngunge. Bye. Ya agak pelan aku ya. Ini udah nyala nih. Bagus kamera nih. Ya dong, kameraku juga. Kamera juga bagus. Seset gitu loh, kamera saset namanya. Seset tek tek tut gitu. Kita mending aku mau curhat. Tek 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 tek.